Bursa transfer musim panas 2025 resmi ditutup pada 1 September, dan sekali lagi Premier League jadi pusat perhatian dunia. Bayangkan saja, total belanja klub-klub Inggris tembus 3 miliar pound sterling atau setara 66,5 triliun rupiah, angka yang memecahkan rekor sepanjang sejarah sepak bola modern. Yang lebih mengejutkan, pengeluaran itu jauh mengungguli Serie A, La Liga, Bundesliga, hingga Liga 1. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas 5 klub paling boros di bursa transfer musim panas 2025 versi Transfermarkt. Siapa saja mereka? Yuk, kita mulai. Selamat datang di channel Megibal, rumahnya berita bola paling update. Bursa transfer lagi panas-panasnya, gosip dan kejutan datang silih berganti. Dari rumor pemain bintang yang siap pindah, sampai drama besar di balik layar klub-klub top Eropa. Jadi, kalau kalian ngaku pecinta bola sejati, jangan kemana-mana. Klik tombol subscribe sekarang juga, aktifkan loncengnya, biar gak ketinggalan berita terupdate seputar sepak bola dunia. Di urutan yang kelima ditempati Manchester United dengan total biaya transfer musim ini mencapai 4,8 triliun. Setelah terpuruk musim lalu, Manchester United meledak di bursa transfer musim panas 2025. Setan Merah yang hanya finish di posisi ke-15 Premier League 2024-25 akhirnya bereaksi keras. Manajemen klub tak ingin mengulang mimpi buruk yang sama, sehingga jendela transfer kali ini jadi ajang revolusi besar-besaran. Total 250,7 juta euro, sekitar 4,8 triliun rupiah, digelontorkan untuk 5 pemain baru, 3 diantaranya ditebus dengan harga di atas 1 triliun rupiah. Nama paling mencolok tentu saja Benjamin Sesko yang dibajak dari RB Leipzig demi mempertajam lini depan. Tak berhenti di situ, Matheus Cunha, Wolves, dan wonderkid Paraguay Diego Leon, Cerro Porteño, lebih dulu merapat, diikuti kedatangan Bryan Mbeumo, Brentford. Dan yang terakhir penjaga gawang muda asal Belgia, Senne Lammens menjadi rekrutan di detik-detik akhir penutup jendela transfer. Perombakan skuad jelas jadi bukti keseriusan Ruben Amorim membangun kembali kejayaan Old Trafford. Namun, drama juga menyelimuti ruang keluar. Beberapa nama senior resmi angkat kaki, Christian Eriksen, Jonny Evans, dan Victor Lindelof mengucapkan selamat tinggal, meski Evans tetap diberi peran di akademi pengembangan. Di sisi lain, Tom Heaton memperpanjang kontrak setahun, sementara talenta muda seperti Harry Amas, Toby Collier, dan Eden Whiteley dipinjamkan demi menimba pengalaman. Drama transfer makin panas saat Marcus Rashford mengejutkan publik dengan hijrah ke Barcelona, 23 Juli. Belum cukup, Alejandro Garnacho juga meninggalkan United secara permanen ke Chelsea di akhir Agustus, sebuah kepindahan yang memicu reaksi keras fans Setan Merah. Revolusi besar ini membuat Manchester United tampil seperti wajah baru. Pertanyaannya, apakah investasi triliunan ini cukup untuk mengangkat mereka kembali ke papan atas Premier League? Mari kita nantikan di akhir musim 2025-2026. Di urutan keempat ada Newcastle United. Meski harus kehilangan beberapa target utama dan juga striker andalan mereka, Alexander Isak, The Magpies sama sekali tidak tinggal diam. Di bawah kendali Public Investment Fund, PIF, Newcastle justru melakukan manuver besar di bursa transfer musim panas 2025. Total dana yang mereka gelontorkan mencapai 288,85 juta euro atau sekitar 5,5 triliun rupiah, menjadikan mereka salah satu klub paling boros di Premier League musim ini. Tidak tanggung-tanggung, Newcastle mendatangkan 6 pemain baru demi memperkuat skuad Eddie Howe yang musim lalu tampil inkonsisten. Kepergian Alexander Isak ke Liverpool jelas jadi pukulan telak. Striker asal Swedia itu merupakan mesin gol utama Newcastle. Sayangnya, usaha klub untuk mencari pengganti tidak berjalan mulus. Marc Guehi sempat jadi incaran, tapi tawaran Newcastle ditolak mentah-mentah oleh Crystal Palace. Dean Huijsen, bek muda berbakat milik AFC Bournemouth, lebih memilih hijrah ke Real Madrid. Hugo Ekitike yang pernah nyaris berseragam Newcastle akhirnya justru merapat ke Liverpool. Bahkan, Benjamin Sesko, salah satu penyerang muda paling menjanjikan Eropa, memilih berlabuh ke Manchester United. Rangkaian kegagalan ini membuat fans mulai khawatir. Namun, manajemen bergerak cepat, tidak ingin kehilangan momentum. Meski sempat frustrasi, pada akhirnya Newcastle berhasil menghadirkan 6 wajah baru. Menariknya, 3 diantaranya ditebus dengan harga selangit, menegaskan ambisi klub untuk tetap bersaing di papan atas. Nick Woltemade, Stuttgart.
Striker jangkung asal Jerman ini datang dengan label penyerang masa depan. Diboyong dengan harga tinggi, Woltemade diharapkan bisa jadi solusi jangka panjang pasca kepergian Isak. Anthony Elanga. Winger cepat asal Swedia ini dibeli dengan nilai besar. Newcastle percaya Elanga bisa menambah variasi serangan lewat kecepatan dan kemampuannya menusuk dari sisi saya. Yoane Wissa. Transfer paling mengejutkan. Dengan bandrol sekitar 55 juta pound, Wissa resmi menjadi bagian dari The Magpies. Pengalamannya di Premier League membuat manajemen yakin ia bisa langsung berkontribusi sebagai ujung tombak. Aaron Ramsdale datang sebagai pemain pinjaman, kiper pendukung yang membuat depth squad Newcastle semakin solid, terutama soal rotasi di gol keeping. Jacob Ramsey didatangkan dengan mahar 43 JT pound sterling. Gelandang serbaguna dengan visi permainan baik. Harganya turun dari valuasi awal Aston Villa, Newcastle berhasil mencuri peluang transfer ini. Dan yang terakhir ada Malik Thiaw yang diangkut dengan mahar 34,3 juta pound. Bek tangguh dari AC Milan. Kedatangan Thiaw memperkuat kedalaman lini belakang dan memberikan opsi rotasi modern. Dengan 6 pemain baru, Newcastle kini tampil dengan wajah segar. Mereka mungkin kehilangan Isak, gagal merekrut beberapa target besar, tapi kedatangan Woltemade, Elanga, dan Wissa adalah sinyal jelas bahwa klub tidak akan mundur dari persaingan. Musim depan, fans menanti apakah racikan baru Eddie Howe bisa membawa The Magpies kembali bersaing di zona Liga Champions. Mari kita nantikan duet wajah baru yang dinanti-nantikan publik Newcastle. Di urutan ketiga ada Arsenal, dengan total biaya yang dikeluarkan manajemen klub sebesar 5,6 triliun. Setelah 3 musim beruntun hanya berakhir sebagai runner-up Premier League, Arsenal akhirnya memutuskan, sudah waktunya melakukan investasi besar-besaran. Klub asal London Utara itu menjawab keraguan publik dengan belanja gila-gilaan pada bursa transfer musim panas 2025. Total dana yang dikeluarkan mencapai 293,5 juta euro atau setara 5,6 triliun rupiah. Dengan angka fantastis itu, The Gunners resmi mendatangkan 8 pemain baru untuk memperkuat semua lini. Salah satu transfer paling mencuri perhatian adalah kedatangan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Gelandang elegan asal Spanyol itu ditebus dengan harga 70 juta euro, menjadikannya rekrutan termahal Arsenal musim panas ini. Di lini depan, Arsenal tidak mau kalah beringas. Mereka berhasil menggait Victor Gyökeres dari Sporting CP, bomber asal Swedia yang musim lalu tampil buas di Liga Portugal. Kehadiran Gyökeres akan menambah variasi serangan yang sebelumnya terlalu bergantung pada Gabriel Jesus. Tak berhenti sampai di situ, Arsenal juga memboyong Eberechi Eze dari Crystal Palace. Gelandang serang penuh trik ini digadang-gadang bisa menambah kreativitas serta opsi serangan The Gunners. Menjelang akhir bursa transfer, Arsenal bergerak cerdas di lini belakang. Mereka sukses mengamankan tanda tangan Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen dengan status pinjaman. Bek asal Ekuador ini dikenal agresif dan tangguh, cocok untuk menambah kedalaman skuad terutama di kompetisi pada seperti Premier League dan Liga Champions. Belanja besar-besaran ini juga diikuti perombakan skuad. Sejumlah pemain lama dilepas, diantaranya Thomas Partey, Kieran Tierney, dan Takehiro Tomiyasu yang kontraknya tidak diperpanjang. Sementara itu, Jakub Kiwior dipinjamkan ke FC Porto, Fabio Vieira ke Hamburger SV, dan Alexander Zinchenko resmi bergabung dengan Nottingham Forest. Dengan komposisi anyar yang lebih segar, manajemen Arsenal menegaskan bahwa musim 2025-2026 adalah saatnya berbicara trofi. Tidak ada lagi kata runner-up, target utama Mikel Arteta dan pasukannya adalah mengangkat trofi Premier League yang sudah lama dinantikan publik Emirates. Fans pun mulai bermimpi besar. Dengan kombinasi Zubimendi di lini tengah, Eze sebagai kreator, serta duet Gyökeres Saka di depan, Arsenal dipercaya akan jadi salah satu penantang terkuat gelar juara musim ini. Chelsea menempati urutan kedua. The Blues kembali jadi sorotan besar di bursa transfer musim panas 2025. Walaupun kali ini mereka harus puas berada di posisi kedua dalam urusan belanja pemain dengan total pengeluaran fantastis mencapai 328,16 juta euro atau sekitar 6,2 triliun rupiah, tetap saja langkah agresif The Blues bikin heboh jagat sepak bola. Di bawah kendali manajer baru Enzo Maresca, Chelsea bergerak cepat dan cerdas. Total 10 pemain baru didatangkan, meski hanya 2 nama yang punya bandrol lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi jangan salah, strategi transfer mereka bukan sekadar buang uang, melainkan membangun skuad yang lebih seimbang dan punya kedalaman di semua lini. João Pedro, striker asal Brasil yang dibeli dari Brighton,
langsung memberi warna baru di lini serang. Ia disebut-sebut bakal jadi tumpuan utama Maresca karena punya insting gol tajam dan fleksibilitas bermain di berbagai posisi depan. Jamie Gittens, bintang muda Inggris yang ditebus dari Borussia Dortmund, menjadi investasi jangka panjang. Gittens diharapkan bisa membawa energi segar dan variasi taktik di sayap Chelsea. Facundo Buonanotte ikut diboyong dari Brighton dengan status pinjaman. Kreativitas gelandang muda ini diprediksi jadi senjata rahasia Chelsea musim ini. Liam Delap, wonderkid Inggris yang tampil sensasional di Ipswich Town, juga resmi berseragam biru. Banyak yang percaya Delap bisa jadi penyerang masa depan The Blues. Tidak hanya soal kedatangan, Chelsea juga melepas sejumlah nama besar. Armando Broja resmi hengkang ke Burnley. Joao Felix memilih petualangan baru di Arab Saudi bersama Al Nassr. Kepa Arrizabalaga dan Noni Madueke sama-sama berlabuh ke Arsenal, menambah bumbu rivalitas London. Christopher Nkunku dilepas ke AC Milan. Ben Chilwell menutup 5 tahun karirnya di Stamford Bridge dengan pindah ke Strasbourg. Sementara itu, Nicholas Jackson dipinjamkan ke Bayern Munchen demi menit bermain yang lebih konsisten. Banyak pengamat menilai langkah Chelsea kali ini berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Jika dulu mereka dikenal, gila belanja, tanpa arah jelas, kini Maresca mencoba meramu skuad dengan campuran pemain muda berbakat, pengalaman, serta opsi taktik yang lebih variatif. Dengan wajah baru yang penuh potensi ini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Chelsea akan benar-benar bangkit dan kembali bersaing di papan atas Premier League? Atau justru mereka masih butuh waktu untuk membentuk identitas baru di bawah Maresca? Dan di urutan pertama ada Liverpool yang mendominasi transfer pemain di musim panas kali ini. Liverpool resmi menjadi klub paling boros di bursa transfer musim panas 2025 dengan total belanja gila-gilaan mencapai 483,68 juta euro atau sekitar 9,2 triliun rupiah. Dua rekor Premier League pecah sekaligus. The Reds sukses mengamankan tanda tangan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dan Alexander Isak dari Newcastle United. Dua mega transfer ini langsung mengubah peta persaingan Liga Inggris musim depan. Wirtz digadang-gadang jadi otak serangan baru Liverpool. Sementara Isak datang setelah drama panjang yang akhirnya tuntas di hari terakhir bursa transfer. Tak hanya itu, Liverpool juga memperkuat kedalaman skuad dengan mendatangkan Milos Kerkez dari Bournemouth dan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Namun, transfer ini juga diwarnai perpisahan besar. Trent Alexander-Arnold resmi merapat ke Real Madrid. Luis Diaz hijrah ke Bayern Munchen. Darwin Núñez mengejutkan fans dengan pindah ke Al Hilal. Selain itu, beberapa pemain muda juga dipinjamkan, termasuk Harvey Elliott ke Aston Villa, agar mendapatkan menit bermain lebih. Dengan wajah baru dan strategi segar, Liverpool tampak siap menggebrak lagi dan mempertahankan tahta Liga Inggris. Bagaimana menurut kalian? Apakah transfer gila-gilaan ini akan membuat Liverpool makin perkasa? Atau justru jadi bumerang musim depan?